Kembali lagi bersama Bedah Belajar, Role of Technology and Disruption in Education. Jadi bagaimana pengaruh dari disrupsi akibat perkembangan teknologi bagi kita seorang pelajar maupun kita sebagai seorang pengajar dan juga sekaligus orang tua. Kita mungkin di tengah didera berbagai macam kebingungan gitu ya, udah mulai dari perubahan yang namanya sistem kependidikan, kemudian kurikulumnya juga, dan segala macam yang kaitannya dengan administratif juga. Ini banyak banget yang berubah gitu ya, dari bagaimana kita menyekolahkan dari anak-anak, bapak ibu semua, teman-teman, dan bagaimana juga guru menyiapkan dari sisi administrasi nih, agar supaya anak-anak atau murid-murid nih bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu jauh lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan gitu ya. Dan kita juga sering mengeluhkan, ini berubah cepat banget berubahnya. Terus kemudian banyak hal di dalam unsur-unsur pendidikan itu yang cepat banget bergantinya. Nah, sebenarnya ini untuk menghadapi apa dan bagaimana framework kita, cara kita bekerja untuk mengatasi disruption ini. Nah, ini kita kenal dengan 3 tahapan. Yang pertama iteration, yang kedua ada innovation, yang terakhir adalah disruption, teman-teman semua. Jadi apa sih ini semua? Jadi kita mulai dulu yang pertama ya, ada iteration. Iteration ini kalau bahasa sederhananya adalah pengulangan. Jadi kita mengulang-ulang membuat kita belajar jauh lebih cepat. Kita belajar lebih cepat dari kesalahan, bukan? Sehingga kita disiplin nih untuk mencegah kita melompat kepada sebuah kesimpulan atau asumsi yang justru mungkin asumsi tadi akan membuat kita justru jauh membuang-buang waktu lebih banyak gitu ya. Ini contoh kayak sekarang kalau misalnya teman-teman yang sekarang sebagai siswa mengikuti berbagai macam tes untuk mengetahui apa sih yang perlu diperbaiki, bagaimana kita akrab dengan soal-soal yang akan diujikan ketika teman-teman mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, inilah iteration. Kalau dari kita sebagai pengajar, kita mengulang-ulang cara pembelajaran kita itu kita ulang-ulang sehingga mencapai satu titik yang namanya efisiensi ketika kita mengajar. Nah, itu yang kita lakukan, kita ulang-ulang. Begitu juga dengan pengulangan hal-hal yang penting untuk siswa. Kalau misalnya kita pengen menanamkan sesuatu pelajaran yang penting bagi siswa, ini kan kita ulang-ulang sehingga mereka mengerti dan memahami apa yang penting dari pembelajaran yang sedang kita sampaikan. Begitu juga dengan di rumah, orang tua juga mengulang-ulang segala sesuatu yang kaitannya dengan disiplin, itu juga diulang-ulang. Bagaimana ketika masuk ke rumah harus ngapain dulu, ketika ada orang lebih tua harus ngapain dulu, harus menyapa orang lebih tua ketika kita mau melewat ada orang lebih tua, atau ada orang di sekeliling kita harus bilang apa, itu kan diulang-ulang. Nah, ini iteration, teman-teman semua. Nah, ini kita berpegang kepada kebiasaan atau kita berpegang kepada disiplin kita gitu ya dalam menghadapi yang namanya perubahan-perubahan itu. Tapi nggak hanya berhenti dari situ, kita nggak hanya berhenti untuk terus mengulang-ulang hal yang sudah semakin lama semakin baik, tanpa kita lakukan yang kedua nih, yang kita sebut sebagai innovation. Jadi melakukan sesuatu yang baru atau menggunakan metode yang baru atau pendekatan yang baru. Jadi kita bisa menyelesaikan hal yang sama gitu ya, pembelajaran yang sama tapi dengan cara pendekatan atau metode yang berbeda. Misalnya bagaimana cara kita mengingat, bagaimana cara kita mencatat, bagaimana cara kita merangkum dan meringkas pembelajaran. Itu kalau buat siswa. Kalau buat guru, bagaimana cara kita mengajarkan, membawakan materi ajar sehingga sesuai dengan masing-masing karakteristik dari siswa dan mengakomodasi
modalitas belajar mereka yang sesuai juga dengan arahan dari kurikulum kita yang sekarang nih, kurikulum Merdeka. Nah, itu kan sebuah inovasi. Dan yang harus digarisbawahi adalah dengan inovasi ini tidak mengharuskan kita untuk menciptakan sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini baru yang menjadi hal paling membuat kita tuh kok sekarang berubahnya cepat banget gitu ya. Nah, inilah nama atau masa di mana banyak sekali gangguan atau disruption atau perubahan yang begitu cepat. Sehingga dari perubahan begitu cepat ada yang mungkin menjadi korbannya yaitu tertinggal jauh, ada juga mengubah atau membuat kemungkinan-kemungkinan yang lebih baru lagi, yang lebih besar lagi. Ya, open new possibility. Jadi kemampuan untuk kita nih siswa bagaimana mempercepat dari yang namanya pembelajaran. Kita udah tahu udah banyak platform yang sekarang sudah makin terjangkau oleh kita di seluruh Indonesia. Gitu ya, kita bisa mengakses dengan sangat cepat dan sangat mudah. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Itu kita bisa akses pengetahuan segala macam. Termasuk ini juga mendisrupsi cara guru mengajar. Bagaimana teknologi kita hadirkan di kelas dan mengubah bagaimana cara siswa memandang sebuah pembelajaran yang mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang berulang-ulang yang membosankan. Ketika membawa teknologi ke dalam kelas, itu akan jauh lebih menyenangkan buat mereka. Nah, inilah teman-teman, roles, teknologi, and disruption di dalam pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.